Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk masuk pada saat teduh kita dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sekarang bersama dengan orang-orang yang kami kasihi akan mendengarkan firman-Mu. Besertalah dengan kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kita pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyinya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Sekian firman Tuhan. Memberi dengan sukacita dikatakan adalah membawa berkat. Ini dilatar belakangi oleh pesan Paulus tentang pengumpulan uang untuk Yerusalem. Kalau kita bicara tentang uang, tentu semata-mata bukan pada nilai tukar uangnya saja. Secara realistis, uang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Tidak ada yang tidak perlu uang. Uang adalah hamba yang baik, tetapi dia bisa menjadi majikan yang jahat. Uang juga berbicara tentang visi masa depan kita. Untuk mendapatkan uang, tentunya setiap orang harus bekerja. Pertanyaannya adalah apa tujuan kita bekerja? Tentu untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi coba kita lihat betapa banyak di masyarakat atau mungkin di tengah-tengah kita, ada juga orang yang banyak uang, yang kaya gitu ya, tetapi tetap merasa kesepian, merasa hidupnya kosong, lalu merasa tidak berguna. Dari nats yang tadi kita baca ialah bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus, hukum tabur tuai dipakai oleh Paulus sebetulnya sebagai motivasi bagi orang di Korintus untuk dapat memberikan dengan kerelaan hati, dengan sukacita, dengan tanpa paksaan. Karena mereka sebelumnya sudah berjanji untuk memberikan persembahan bagi jemaat di Yerusalem. Yang mau disampaikan oleh Paulus bahwa kepada jemaat Korintus, kalau memberi tidak perlu takut akan kekurangan. Kalau memberi, Anda pasti tetap berkecukupan. Sebab kenapa? Karena Allah akan memberkati mereka yang bermurah hati dan memberi. Dikatakan mereka justru dengan banyak memberi akan memperoleh kelimpahan dalam segala sesuatu dalam hidupnya. Dengan demikian apa yang mau dikatakan oleh Paulus bahwa
pemberian untuk pelayanan kasih akan membawa berkat bagi orang yang memberi, karena pemberian orang yang percaya akan menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi orang lain. Dengan memberi, orang lain akan merasa diberkati karena kita memberi dengan sukacita. Jadi orang yang kita beri merasa diberkati karena kita dilihat memberikannya dengan rasa sukacita. Lalu memberi yang kita kerjakan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Selain itu, pesan Paulus sebetulnya bermuatan pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak akan melihat besar atau kecilnya persembahan, tetapi melainkan pada motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Kita tidak perlu hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada orang yang berhak menerima. Ketika kita memberi dengan kasih, maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberi kelimpahan anugerah dari Allah. Ini menjadi pesan juga bagi kita sebagai pengikut Kristus. Jangan khawatir, kita tidak akan berkekurangan bila kita memberi. Tuhan akan mencukupi. Yakinlah, orang yang banyak memberi tidak akan menjadi berkekurangan. Tapi kalau tidak pernah cukup, tuaiannya pun sedikit. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar ya Tuhan. Agar kami dimampukan seperti pesan Paulus, bahwa ketika kami memberi dengan rasa sukacita akan menjadi berkat bagi orang lain, dan Engkau akan memberikan berkat yang berlimpah dan kami tidak akan berkekurangan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami bisa meneladani apa yang Kau sampaikan di dalam firman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.